Dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja. Ya tak perlu Pak Jokowi yang nunjukkan. Jadi yang nunjukkan siapa? Aparat penegak hukum sebagai pers rilis tanggung jawaban penyidikan pada masyarakat. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja. Pembuktian bukan ditunjukkan ke publik, yang berhak melakukan pembuktiannya aparat penegak hukum. Nanti kan saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari di sini? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Tadi kenapa nggak langsung aja ditunjukkan? Pertimbangannya apa sih? Jadi begini, coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu. Sekali sudah bohong akan tetap ditutupi dan Ya di YouTube, di TV-TV, bagaimana itu penghujatannya itu? Bagaimana dengan jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan? Siapa yang jahat? Tahu sendiri siapa yang lapor. Gantung Jokowi, sekarang juga. Siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Terhadap Presiden Jokowi. Siap. Hadiri Jokowi. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Dr. Tifang meminta agar Jokowi tidak menjadikan Kasmujo sebagai minion dan membiarkan menikmati masa tuanya. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa dilansir dari akun X pribadinya pada Sabtu 17 Mei. Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi karena saya pegang keilmiahan. Anda boleh berbohong di Indonesia ini. Ya. Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Ya, mempreteli ijazah Pak Jokowi itu mengatakan itu kan dipenuhin narasi kebencian semua. Apakah sekedar ditunjukkan saja masalah akan beres? Tentu tidak, karena permasalahannya bukan soal menunjukkan atau tidak. Masalahnya ini sudah keterlaluan. Itulah yang disampaikan Jokowi saat ditanya oleh wartawan ketika Bapak Jokowi dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri. Pernyataan senada juga disampaikan Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim 2008-2009, mematahkan pendapat baik dari Megawati maupun dari Roy Suryo dan kawan-kawan beserta para pendukungnya. Tak perlu lama-lama, kita saksikan saja dan berikan opini Anda dalam kolom komentar. Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke depan publik karena ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu kan, bukan di polisi, bukan di ini, tetapi bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ini ijazah saya. Menurut Anda seperti itu atau gimana? pembuktian bukan ditunjukkan ke publik, yang berhak melakukan pembuktiannya aparat penegak hukum. Nanti kan begitu dipanggil oleh aparat penegak hukum, pasti dia menyerahkan ijazah yang asli, aparat penegak hukum cross check ke UGM. Setelah asli, ya tak perlu Pak Jokowi yang nunjukkan. Jadi yang nunjukkan siapa? Aparat penegak hukum sebagai pers rilis pertanggungjawaban penyidikan pada masyarakat, pertanggungjawab publik. Kami sudah lihat. Nah, nanti kalau disanggah lagi, wah aparatnya bisa di ini, wah aparatnya parcok, wah tak percaya sama laborat Indonesia, kita harus laborat di luar negeri. Nah, itu udah lain ceritanya, itu film panjang namanya.
Ya, oke. Kalau begitu, Pak, dari pernyataan Anda tadi yang menarik bahwa ini UGM sudah memberikan pernyataan bahwa benar Pak Jokowi berkuliah. Terus juga dikuatkan dengan teman seangkatan yang mengaku bahwa mengenyam pendidikan 1 tahun lulus bersama dengan Joko Widodo. Menurut Anda, apakah memang ini sudah final ataukah memang ini masih terus menjadi pertanyaan? Karena kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini dosen pembimbing yang bukan dosen skripsinya dari Jokowi dan segala macam. Tetapi apakah menurut Anda sebenarnya pernyataan UGM dan juga ada teman ini sebenarnya sudah bersifat akhir bahwa oke, ini Jokowi adalah mahasiswa UGM dan benar-benar lulus mendapatkan ijazah dari UGM? Nah, debat itu ada 2 macam ya. Satu debat kusir, 2 debat ilmiah berlandaskan hukum. Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi, yang diperdebatkan fotonya, yang diperdebatkan skripsinya. Kan pokok masalah adalah ijazah palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. Kemudian yang diperdebatkan 2 adalah ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM, yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah, yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus, wajib hukumnya sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu prosesnya. Oke Pak, kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan, kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik, ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu? Yang dipersoalkan ijazah, kemudian melebar ke skripsi. Nah, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM. Bukan publik. Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. Ini kemarin Rosuryo bilang bahwa lab for Polri mesti terbuka dengan hasilnya. Menurut Anda apakah mungkin hasil lab for bisa diubah atau berbeda dengan hasil lab for dari lab for digital lainnya? Misalkan ada perbedaan ataupun mungkin ada ketidaksamaan atau bagaimana menurut Anda? Sudah dikatakan bahwa tidak perlu pakai digital. Ini kan karena apa, itu produk manual. Kemudian yang dilabor apanya? Kan yang aslinya, yang diakui asli ada sama Pak Jokowi. Tinggal disita sebagai barang bukti atau begitu diserahkan, diterima buat berita acaranya dan sebagainya. Proses pertama adalah tanyakan pada UGM, betul nggak ini, tercatat nggak di buku induknya dan sebagainya dan sebagainya. Setelah betul, kalau kita mau membandingkan, mau menambah jelas yang sudah terang gitu kan, periksa juga ijazah teman seangkatannya. Kalau ternyata semuanya sama, berarti tuntas keasliannya. Sekarang prosesnya, apakah proses menerima ijazah itu melalui kuliah atau diberikan begitu saja? Ya caranya dilihat buku induknya, di daftar tahun berapa, ngakunya angkatan berapa, dan sebagainya. Dilihat hasil kuliahnya, hasil ujiannya, dan sebagainya. Kemudian dilihat wisudanya, dilihat KKN-nya, dan sebagainya, dan sebagainya.
Kalau itu sudah semua ada, yang mau apa lagi? Ya. Jika masih belum puas menurut Anda, apakah memang ini jika misalkan tidak sesuai dengan keinginan dari Rosyuryo dan kawan-kawan, jadi menurut Anda seperti apa? Penyidikan itu bukan untuk memuaskan pelapor, ya, bukan juga untuk memuaskan pihak terlapor. Penyidikan itu adalah untuk membuktikan sesuatu berdasarkan alat bukti yang sah. Ya, kalau puas memuas bukan itu urusannya. Oke. Pak, berarti dengan pernyataan seperti ini bahwa Anda bisa meyakini ke publik analog forensik yang dilakukan oleh Polri dijamin dan itu kepastiannya 100% dan bisa diyakinkan bahwa ini benar adanya. Jadi begini, saya tidak memihak pada Pak Jokowi, tidak memihak pada Pak pelapor, karena hasilnya belum tentu ya. Hasilnya bisa palsu, bisa asli, karena belum ada statement resmi dari penyidik. Jadi yang jelas saya sangat percaya dengan hasil penyidikan Polri. Hasil penyidikan itu termasuk juga kalau di laboratorium, termasuk juga pemeriksaan saksi, termasuk juga statement dari UGM. Apakah palsu, apakah asli, saya sangat percaya dengan hasil penyidikan. Jadi saya tidak memihak pelapor ya, tidak memihak Pak Jokowi. Sebabnya ini banyak nanti diperpanjang lagi. Wah, Pak Susno, Pak Heri, ini ternaknya cebong, ternaknya Mulyono. Politis ujung-ujungnya ya Pak? Iya, jadi udah lain. Bagaimana jika melihat kita terhadap kasus ini? Apabila nanti dalam lapor analog yang dilakukan oleh polisi ditemukan bahwa mungkin saja atau ditemukan dengan pasti bahwa ijazah ini palsu, apa langkah yang akan dilakukan oleh polisi selanjutnya misalnya? Oke, kalau ini palsu berarti terjadi pemalsuan ijazah 263. Berarti proses daripada laporan ijazah palsu di Mabes Polri, Baris-Krim jalan. Kemudian proses laporan di Polda Metro, pencemaran nama baik dan ITE itu dihentikan. Demikian sebaliknya, kalau terbukti ini ijazah asli dan sah, maka proses laporan ijazah palsu di Baris-Krim dihentikan. Yang dihentikan ini menjadi alat bukti proses laporan pencemaran nama baik dan tindak pidana ITE di Polda Metro Jaya. Maka sah laporan itu dan jalannya menjadi penyidikan, maka para tersangka bisa diproses lebih lanjut baik oleh undang-undang pidana pencemaran nama baik ataupun undang-undang ITE yang di Polda Metro jalan. Terkait dengan kasus, menurut Anda, analisis Anda, apakah ini akan terus dilama-lamakan atau memang ini seperti yang Mas Ruby bilang, seminggu 2 minggu setelah keluar analog forensiknya, hasilnya ini sudah selesai nih? Ya, saya sependapat dengan Pak Robi ya, ini pendek selesai. Dan saya hanya ingin mengingatkan kenapa tidak selesai dan berpanjang-panjang. Yang dianalisa bukanlah sesuatu objek daripada perkara. Objek daripada perkara adalah ijazah asli. Siapa yang megang ijazah asli itu? Pak Jokowi. Yang beredar sekarang adalah yang ada di medsos. Itu bisa saja hasil fotokopi, fotonya diganti, tanda tangannya dibelokkan, kemudian dan lain-lain dirubah kan. Jadi meributkan sesuatu yang bukan yang menjadi objek bahasan. Objek bahasannya ada pada Pak Jokowi. Dia yang nerima ijazah itu. Jadi kalau misalnya kita membahas apa yang ada di tangan Pak Jokowi, fotonya berbeda, ininya berbeda, ini berbeda, ya itu baru objek. Tetapi membahas sesuatu yang kita tidak tahu, karena itu tidak asli jelas. Nah, kalau saya yakin penyidik Polri yang akan dia cocokkan ke UGM itu adalah apa yang ada di tangan Pak Jokowi. Itu yang dicocokkan. Bukan yang tersebar di medsos ya? Iya, bukanlah. Kita salah arah. Oke, tapi selama ini kan memang yang diberitakan yang menjadi pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya adalah yang baru diterima adalah fotokopinya, bukan aslinya. Menurut Anda, apakah perlu pada akhirnya meminta yang ijazah asli untuk lebih komprehensif dalam melakukan analisis ini atau bagaimana?
Jelas sebagai barang bukti itu adalah yang asli, tapi kan Polda Metro kan begitu melihat yang asli, Pak, ini yang asli, ini fotokopi yang sudah dilegalisir. Mungkin Polda Metro demi keamanan, oke, kami simpan yang ini dulu, tapi nanti tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kami akan ke UGM, kita ketemu di sini, nanti ijazah yang asli itu dibawa, kan itu kan? Ya, karena apa? Sangat berharga itu, bisa geger nasional kalau itu ada di tangan Polda, tahu-tahu hilang gitu kan. Ya, betul. Di pengadilan nanti tidak bisa fotokopi, kalau ini sampai ke pengadilan, maka akan dinaikkan bukti yang asli gitu. Oke, saya terakhir ke Mas Ruby. Mas Ruby, bagaimana Anda melihat polemik ini, baik itu di media sosial maupun ini sudah masuk ke ranah hukum? Apa yang sebenarnya Anda mau katakan bahwa di media sosial ya janganlah terlalu sering ribut-ribut, karena ini bukan yang asli seperti kata Pak Susno, ini objeknya ini Pak Jokowi yang punya, bukan di media sosial sebenarnya, atau bagaimana? Baik, pertama sih saya kebetulan saya nggak punya medsos gitu ya, jadi masalahnya adalah boleh kita berpendapat berbeda-beda dalam sudut pandang apapun, tapi kalau mau berpendapat secara ilmiah dan apalagi ini terkait hukum, coba pastikan kita menganalisa dari barang bukti yang asli ataupun digital evidence yang asli, file yang asli, sehingga enggak kita menganalisa sesuatu yang bukan aslinya ataupun belum tentu aslinya, tapi kita sudah heboh, sudah memiliki pendapat A, B, C, akhirnya menjadilah pelaporan oleh Pak Jokowi seperti ini yang sangat disayangkan sebenarnya, mestinya nggak perlu terjadi. Tapi saya kebayang sebagai pihak beliau, kalau keterusan orang melakukan analisa terhadap sesuatu yang bukan aslinya, lalu berpendapat terhadap hal yang bukan pastinya, akhirnya bisa mengusik ataupun mencemarkan nama baik seseorang, akhirnya itu masuk ke ranah hukum. Jadi sarannya adalah kita mempunyai etiket berinternet yang baik dan menjaga statement kita, opini kita berdasarkan sesuatu yang sudah pasti. Kalau belum pasti, menurut saya lebih baik kita urungkan niat tersebut dan kita pastikan bahwa pendapat-pendapat kita itu belum masuk ke ranah publik, hanya sebagai pendapat pribadi yang mana sah-sah saja secara hukum. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik, karena kita udah ada undang-undang ITE, mau nggak mau kita harus behave ini sesuai ilmiah dan sesuai hukum yang ada. Termasuk tidak dengan menganalisis sesuatu yang berujung pada fitnahan nama baik seorang. Oke, saya ke Pak Susno terakhir. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan polemik kasus ijazah Pak Jokowi ini? Apakah perlu sebenarnya Pak Jokowi, entah itu di pengadilan maupun secara pribadi, melakukan menunjukkan ijazah aslinya, atau menurut Anda seperti apa sehingga drama ini tidak berlarut-larut sebenarnya? Satu, pasti ditunjukkan, yang akan menunjukkan biar nggak jadi polemik adalah aparat penegak hukum, baik jaksa, hakim, dan di level penyidikan adalah penyidik. Nah, kemudian yang kedua, hikmah yang bagus, kita belajar bahwa apa yang dikatakan Pak Ruby tadi bagus sekali, belajar berpendapat terhadap menganalisa sesuatu yang asli. Kalau sesuatu yang sedang ditayangkan di medsos bisa hasil fotokopian, bisa sudah diedit, bisa sudah diganti foto dan lain-lain, akhirnya ribut sendiri, energi terbuang. Ya, saya tidak mengatakan itu asli atau palsu ya, tapi artinya apapun kita harus yang asli supaya kita tidak terjebak ya. Kalau terjebak energi yang terbuang sayang ya. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Susno dan juga Mas Ruby. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan pendidikan juga, literasi digital kepada masyarakat terkait dengan bagaimana apa yang tersebar tidaklah akhirnya memfitnah. Jika memang itu asli ataupun palsu, kita masih tunggu terus dari aparat. Terima kasih Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009, dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.